Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, selamat datang di Konsulen, konsultasi luka online teman-teman. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau ngebahas luka ya. Ini ada di galeri gue lupa ya ini dari mana ya. Kalau nggak salah ini dari Sulawesi deh. Ya konsulnya. Ya teman-teman ya, ini gue tampilin di samping gambarnya ya. Gue ngeliat handphone karena kan di sini gue belum bisa lihat ya lukanya, jadi gue lihat di handphone dulu teman-teman. Nah, ini ada luka teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini jari kelingkingnya sama jari manisnya ini udah nekrotik teman-teman. Nah, solusinya apa sih? Ya cara ngerawat lukanya gimana? Bisa sembuh lagi atau enggak? Ya apakah harus diamputasi? Ya apakah tanpa berobat bisa teratasi, tanpa diamputasi itu bisa sembuh ya? Jawabannya sebenarnya ini bisa sembuh teman-teman ya. Tapi ya tergantung apa? Tergantung ini kan udah ketahuan nih ya. Ini kalau biasa di kaki gini nih karena diabetes ya. Ya kita harus tahu nih gula darahnya tuh berapa, normal atau enggak. Kalau gula darahnya di atas 400, ya di atas 200 lah, enggak stabil. Bahkan adanya sampai 500 sampai 600 ya. Itu kalau enggak stabil, kalau gula darahnya enggak bisa di bawah 200, itu akan sulit sembuh dan bahkan bisa menjalar ke area lain ya teman-teman. Ya awalnya cuma jari kelingking sama jari manis, itu bisa jadi jari tengah, ya bahkan semua jarinya itu bisa jadi nekrotik yang mengharuskan jadi diamputasi teman-teman. Nah, untuk di kasus ini, di gambar ini ya, ini jari kelingking sama jari manis kakinya nih bisa selamat nggak sih? Apakah harus diamputasi? Ya jawabannya memang itu tidak bisa selamat ya. Kalau udah warna hitam begitu itu berarti udah nggak bisa selamat. Karena apa? Karena memang ada kerusakan pembuluh darah teman-teman akibat diabetes ini teman-teman. Ya jadi itu tidak bisa diselamatkan. Apakah harus operasi bang? Sebenarnya bisa copot sendiri ya teman-teman. Di perawatan luka pun bisa dipotongnya gitu teman-teman ya, dibuang lah tuh jarinya gitu. Karena kan memang kalau untuk orang awam kalau denger yang namanya operasi amputasi itu mengerikan banget. Sebenarnya di perawatan luka juga udah bisa ya membuang jaringan yang mati seperti nekrotik pada jari itu teman-teman gitu. Nah, cara perawatan lukanya gimana bang kalau emang pasien yang nggak mau? Tapi saran gue sih untuk pasien seperti ini wajib banget ke poli penyakit dalam ya teman-teman ya. Lah bang, kenapa nggak lu anjurin ke dokter bedah? Ya sebenarnya ya gulanya dulu tuh harus stabil teman-teman. Kalau menurut gua pribadi, pendapat gua ya, jadi nanti lu kan bisa dapat insulin atau hanya dapat obat minum ya, itu kan nanti dari dokter penyakit dalam teman-teman, bukan dari dokter bedahnya. Dokter bedah pun ada banyak, ada bedah ortopedi, ada bedah vaskuler, ada dokter bedah umum, ada dokter bedah digestif ya gitu ya. Tapi biasanya dokter penyakit dalam akan ngerujuk penyakit ini ke bedah umum. Nah biasanya nanti apakah harus ke dokter bedah umum bang supaya kakinya dibuang-buangin tuh yang mati-mati? Sebenarnya dalam perawatan luka itu ada beberapa apa ya, saran lah menurut gue pribadi, ada beberapa alternatifnya gitu kan. Sebenarnya nggak harus ke dokter bedah pun bisa diatasin untuk dirawat ya teman-teman. Tapi teman-teman datangnya ke perawat khusus memang yang bisa merawat luka ya. Jadi kan perawat juga kan ada banyak teman-teman ya. Ada perawat hemodialisa, perawat kamar operasi, ada perawat ICU, ada perawat IGD, ada perawat yang punya basic perawatan luka yang khusus memang dia ngerti cara pertumbuhan luka dan proses penyembuhannya. Nah teman-teman datang ke perawat tersebut gitu, minta penjelasan gitu kan. Ya apa bisa ya, sebenarnya bisa kalau menurut gue pribadi ya. Kalau teman-teman adanya di daerah Jabodetabek ya, itu bisa gue datang ke rumah teman-teman ya buat ngelakuin perawatan ya. Cuman kalau memang jaraknya di luar kota ya atau di luar pulau, teman-teman bisa konsultasi lewat online lewat gue ya, karena ada beberapa juga yang berhasil ya konsultasi lewat online dan gue nggak nyangka ya. Ini tergantung dari support keluarganya. Oke, balik ke gambar lagi teman-teman ya. Nah itu gimana cara penyembuhannya bang? Nah sebenarnya kalau luka kayak gini ya teman-teman bisa lihat ya, itu di area, taruh nih gue kurang jelas gambarnya bentar. Nah itu di area yang kelingking ya, itu jaringannya agak warna hitam gelap gitu teman-teman. Yang sebelah sini nih. Nah yang sebelah sini ya, kalau digambar kan lebih jelas ya. Nah itu agak gelap warna pink ya, yang warnanya agak gelap gitu teman-teman, yang kayak memar biru itu ya, biru agak gelap ya, itu sirkulasinya kurang bagus. Itu kemungkinan jaringan itu akan cepat rusak teman-teman ya. Nah terus kalau yang warnanya merah teman-teman ya, di lukanya nih, nah ini di sini nih ya,
warna merah ya kan, ada putih. Yang putih itu adalah tendon teman-teman ya. Putih slok sama putih tendon itu beda teman-teman gitu ya. Pokoknya intinya kalau jaringan warnanya merah itu bagus ya untuk lukanya, tapi kalau jaringan warna hitam gelap gini ya di sekitar sini nih, ini kurang bagus teman-teman. Yang pertama ada dua cara teman-teman. Kalau dioperasi ya dibuang jaringan yang mati, biasanya itu akan lebih cepat teman-teman. Ya, beberapa kali gua ada nemuin dokter yang ngelakuin operasinya kurang bersih ya. Dalam artian memang nggak dibuang semua, tapi ada beberapa dokter juga yang waktu debridement itu ya, itu bener-bener bersih. Ya, jadi tapi habis semua teman-teman, yang jelek-jelek itu habis semua. Jadi bener-bener yang rusak itu dibuang semua sama dokternya. Cuman ada beberapa juga dokter yang enggak dibuang semua karena mungkin melihat potensi, wah ini bakal bisa bagus lagi gitu. Tapi ada beberapa dokter yang mungkin ini caranya mereka sendiri masing-masing ya, berbeda tiap dokter gitu. Tapi bang, bisa nggak sih nggak harus usah ke dokter, nggak usah pakai ke OKA ya? Jadi sebenarnya teman-teman ya bisa aja teman-teman ya. Ada namanya sistem autolisis debridement ya, pembuangan jaringan mati melalui proses tubuh kita sendiri, karena setiap tubuh manusia itu punya sistem autolisis teman-teman ya. Udah dari sananya teman-teman, dia akan, tubuh kita ini akan memisahkan jaringan sehat dari jaringan yang rusak teman-teman gitu. Nah kalau operasi ini adalah salah satu sistem debridement juga, cuman dengan cara lebih cepat ya. Sedangkan kalau autolisis ini perlu waktu yang ya perlu waktu intinya ya, bisa 2 minggu sampai 1 bulan untuk mempersiapkan jaringan dasar warna luka merah itu teman-teman gitu. Sedangkan kalau dioperasi itu cepat, hari itu juga mungkin udah kebuang jaringan matinya gitu. Terus kalau ngerawat luka sendiri gini di rumah gimana? Pertama ya saran gue teman-teman harus tetap konsul ke dokter penyakit dalam ya. Kedua teman-teman harus punya alat cek gula darah ya, jadi bisa dicek setiap saat ya kan. Nah, ketiga, teman-teman lakukan dressing modern ya, jangan dressing konvensional ya, atau enggak jangan lakuin cara perawatan luka kayak di rumah sakit tuh teman-teman. Bukannya jangan, maksudnya kalau metodenya kayak di rumah sakit ya, cuma disiram-siram NaCl, ditotol-totol kasa ya, terus dikasih jaringan supratul, udah gitu aja dan sistemnya kering, itu akan lama teman-teman proses penyembuhannya. Tapi teman-teman gunakan dressing modern. Dressing modern tuh kayak teman-teman lihat di video-video gue yang dulu-dulu ya, kalau gue ngerawat luka itu teman-teman cuci aja pakai sabun khusus cuci luka ya teman-teman ya. Ada di link deskripsi teman-teman lihat aja, scroll di situ, gue ada beberapa referensi ya sabun cuci luka. Teman-teman mau beli sendiri ke WA gue juga ada ya sabun cuci luka. Nah itu sabunin ya, itu bisa, luka seperti ini tuh bisa dicuci menggunakan air kemasan ya teman-teman ya. Boleh juga pakai NaCl, tergantung, ini terserah keluarga ya, kemampuan ekonominya seberapa gitu kan. Tapi nggak masalah, gue pun kalau nyuci luka kayak gini bahkan yang lebih besar, gue nyucinya pasti pakai air kemasan gitu, dan itu nggak masalah teman-teman. Di luar negeri pun ya itu kita boleh menggunakan tap water, kalau nggak salah tap water itu air sumur, tapi di Indonesia nggak dianjurin karena banyak air sumur yang tercemar E. coli gitu yang gue dengar. Nah jadi setelah dicuci pakai sabun, teman-teman bisa kompres antiseptik ya, biar 2 kali lipat bersihnya ya. Kompres antiseptik ya gue biasanya pakai bisa Sterobak, Oktadin ya, ada banyak teman-teman ya. Bahkan gue jual ya versi lebih murah ya, ini tergantung sesuai ekonomi teman-teman semua ya. Habis kompres antiseptik teman-teman bisa buang jaringan yang mati. Kalau teman-teman orang awam nggak usah digunting-gunting ya, jadi membuang jaringan mati nggak usah. Tapi kalau teman-teman tenaga kesehatan, buang aja jaringan yang mati ya, yang slok itu tuh buang-buangin. Tapi kalau kita orang awam nggak usah dibuang jaringan yang mati, nanti dia akan luntur sendiri. Teman-teman tinggal modal salep aja, biasanya salep ada banyak, ada Sanoskin, Metcovazin, apalagi Epitel cream ya, terserah teman-teman mau pakai yang mana ya. Versi gue juga ada yang lebih murah kalau teman-teman mau mau coba gitu kan ya. Paling aman ya, paling biasa sih kalau gue rekomendasiin keluarga, biasanya gue anjurin pakai Metcovazin teman-teman gitu kan nah itu nanti teman-teman tutup balutannya ya, abis tadi dicuci, terus abis itu langsung aja olesin Metcovazin kan, salep yang mengandung zinc cream, intinya zinc cream ya teman-teman ya. Hampir di semua salep yang gue sebutin itu mengandung zinc cream ya. Jadi abis itu teman-teman langsung balut, tutup balutan ya, lumayan agak tebal tutup ya. Abis itu boleh dipakai balutan coklat. Jadi kita harus nutup balutannya tuh secara oklusif, harus bener-bener rapet teman-teman ya, bukan kenceng ya tapi rapet gitu. Nah abis ditutup, kapan bukanya ya? Bukanya adalah kalau balutannya itu rembes teman-teman ya.
Ya sebenarnya sih gue kalau biasanya kalau ganti tuh per 3 hari teman-teman, 3 hari sekali gue ganti. Tapi kalau dalam waktu 2 hari dia udah rembes, ya apalagi kalau masih proses infeksinya masih tinggi teman-teman ya, itu biasanya 2 hari aja tuh rembes teman-teman. Ya hari ini ganti, besok pagi tuh biasanya udah rembes. Nah itu boleh teman-teman ganti, karena kalau teman-teman nggak ganti, area yang tadi nih yang hitam di sekitarnya itu teman-teman, itu akan mudah rusak, mudah lecet teman-teman. Sebenarnya ada tips supaya dia nih nggak gampang rusak, teman-teman bisa pakai hidrokoloid untuk di sampingnya teman-teman gitu. Jadi dressing modern ini ada banyak ya teman-teman ya. Balutannya, jenis balutan tuh ada banyak, tapi intinya cukup seperti itu ya. Kalau teman-teman ragu untuk rawat luka sendiri, panggil aja praktisi keperawatan luka. Kalau mau teman-teman konsultasi lewat online boleh. Kalau yang mau di sekitar Jabodetabek manggil gue juga boleh ya. Apa namanya, WA aja ya di kolom komentar ya, atau di kolom deskripsi biasanya gue tinggalin ya. Kalau belum ada ya teman-teman cari aja di video lain, biasanya gue udah cantolin ke nomor WA gue. Udah mungkin itu aja teman-teman ya. Kalau keluarga sendiri ada yang berani buat ngerawat luka, itu biasanya akan lebih baik. Kenapa? Karena biasanya sekali gue datang, abis itu keluarga ngelanjutin sendiri, itu bisa banget untuk terjadi penyembuhan luka teman-teman. Ya mungkin itu aja video kali ini dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.